Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Rama Firdaus dari Universitas Haji Madani dan Prodi Ilmu Komputer Malam. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang aplikasi XMPP. Oke, lanjut aja langsung ke materinya. Pengertian: XMPP merupakan software yang dikembangkan oleh sekelompok tim Average Friends pada 2002 dan bisa didapatkan secara gratis dengan label General Public License atau GNU. Sebagai software open source berbasis web server, XMPP ini memiliki berbagai program dan mendukung berbagai sistem operasi yang umum digunakan server Linux, Windows, dan MacOS dan Solaris. Aplikasi ini berfungsi sebagai server lokal yang sudah mencakup program Average, MySQL, dan PHP. Jenis-jenis aplikasi XMPP. Yang pertama, cross-platform. Kode ini merupakan kode penanda untuk software cross-platform atau yang bisa berjalan di banyak sistem operasi seperti Windows, Linux, MacOS, dan Solaris. Yang kedua, Average, berarti web server gratis yang bisa dikembangkan oleh banyak orang open source untuk menciptakan halaman web yang benar. Dengan menggunakan web server, pengguna dapat menjalankan file yang berisi bahasa pemrograman PHP pada localhost. Yang ketiga adalah PHP, Hypertext Preprocessor. PHP merupakan bahasa pemrograman khusus berbasis web untuk membutuhkan pada sisi server atau back-end sehingga dapat digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih dinamis dengan menerapkan server-side scripting. Selain itu, PHP juga mendukung manajemen sistem pada Oracle, Microsoft Access. Fungsi-fungsi aplikasi XMPP. Yang pertama, mengkonfigurasi pengaturan database PHPMyAdmin. XMPP bisa berfungsi sebagai aplikasi yang dapat mengatur database pada PHPMyAdmin tanpa memerlukan koneksi internet sehingga tidak khawatir terjadi error bila koneksi internet mengalami kendala. Melalui PHPMyAdmin, pengguna pun bebas untuk melakukan berbagai perubahan yang mencakup pengeditan, penghapusan, pengupdatean, hingga menambahkan user pada database. Yang kedua, menjalankan framework PHP secara offline. Laravel merupakan salah satu framework hingga PHP yang berfungsi untuk mempermudah programmer dalam mengembangkan tampilan web. Dengan adanya XMPP, pengguna dapat menginstal dan menjalankan Laravel di localhost secara offline. Adapun keunggulan mengembangkan web menggunakan Laravel pada localhost adalah proses pengeditan kode menjadi lebih cepat hingga pembuatan web pun jadi lebih cepat. Yang ketiga, melakukan proses install WordPress offline. Proses install dan menjalankan WordPress di localhost juga bisa dilakukan selama menggunakan XMPP. WordPress yang merupakan CMS dengan penggunaan terbanyak di dunia ini juga dapat didownload berbagai plugin dan temannya secara gratis. Yang keempat, melakukan pengujian fitur dan mengakses web tanpa internet. XMPP juga dapat digunakan untuk proses uji fitur serta menampilkan konten yang ada di dalam web tanpa internet. Dengan hanya mengakses XMPP kontrol panel, sebab XMPP dapat tetap melakukan tugasnya secara offline sehingga pengguna lebih mudah untuk memproses mengerjakan front and back end. Oke, selanjutnya komponen penting XMPP. Merupakan layanan yang digunakan untuk mengelola XMPP, mengatur penggunaan database, mengupload file, melakukan filling proyek web, dan sejumlah fungsi fitur lain. Control panel ini kurang dengan fitur yang terdapat pada panel atau flash yang digunakan XMPP kebutuhan hosting yang bersifat online. XMPP merupakan komponen XMPP yang berbentuk folder publik dan sebagai tempat penyimpanan folder serta file yang dapat diproses melalui browser. Merupakan menu yang digunakan untuk melakukan konfigurasi dasar XMPP seperti mengatur aplikasi editor teks browser yang akan dilakukan secara default oleh XMPP. Selanjutnya, cara menggunakan XMPP.
Adapun untuk menginstal XAMPP dapat dilakukan dengan membuka browser terlebih dahulu, kemudian mengunjungkan situs yang bernama Avast dan mengunduh XAMPP sesuai dengan versi PHP yang digunakan dan sesuai sistem operasi. Lalu mengikuti langkah-langkah instalasi XAMPP melalui petunjuk pada tahap penentuan folder instalasi. Pastikan memilih transisi yang masih longgar storage-nya. Sementara itu, menjalankan XAMPP, pengguna dapat mengklik Start dan mencari XAMPP Control Panel. Bila menemukan peringatan konfirmasi Freeware, maka bisa klik Allow Access. Selanjutnya, aktifkan komponen yang ingin digunakan melalui XAMPP Control Panel tersebut. Oke, sekian presentasi atau materi yang saya jelaskan mengenai aplikasi XAMPP.